Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pejuang ASN Pamong Belajar? Mendekati detik-detik pelaksanaan seleksi kompetensi P3K Pamong Belajar, pada video kali ini kita akan kembali berlatih latihan soal kompetensi teknis Pamong Belajar, soal nomor 31 sampai dengan 35. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita berlatih soal nomor 31. Model pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan peserta didik secara nyata, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Project-based learning, B. Inquiry-based learning, C. Contextual-based learning, D. Problem-based learning. Kira-kira dari keempat opsi jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Seperti biasa, saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang C. Contextual-based learning. Project-based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Inquiry-based learning adalah model pembelajaran yang pada prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Dalam model pembelajaran inquiry, peserta didik mencari materi pembelajaran secara mandiri. Peserta didik mencari tahu materi dengan mengajukan pertanyaan dan melakukan riset atau penelitian secara mandiri. Contextual-based learning adalah model pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan peserta didik secara nyata, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan problem-based learning adalah model pembelajaran berbasis masalah, yaitu suatu pendekatan yang di dalamnya terdapat serangkaian pembelajaran yang prosesnya dimulai dari adanya permasalahan, kemudian dipelajari untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Ciri khas dari problem-based learning adalah melibatkan adanya instruktur atau pendidik dalam setiap penerapannya. Sehingga, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 32. Upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberikan dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat tersebut untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas merupakan tujuan dari kegiatan A. Pemberdayaan, B. Pelatihan, C. Pembimbingan, D. Penyuluhan. Kira-kira dari keempat opsi jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang A. Pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas. Pemberdayaan memuat kompetensi untuk menumbuhkan keberdayaan, harga diri, percaya diri, sehingga peserta didik mampu mandiri dan berkreasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Materi-materi untuk mencapai kompetensi dapat meliputi pengembangan diri, pengembangan kapasitas dalam rangka mendukung keterampilan yang dipilih oleh peserta didik. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 33. Di sebuah daerah di desa A, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani kopra. Untuk meningkatkan hasil penjualan kopra, perlu adanya pemberian edukasi bagi masyarakat tentang cara meningkatkan hasil penjualan. Melihat permasalahan ini, maka bentuk kegiatan pada sanggar kegiatan belajar yang paling cocok untuk diterapkan di daerah tersebut adalah A. Keterampilan, B. Pembimbingan, C. Pemberdayaan, D. Keaksaraan fungsional. Kira-kira dari keempat opsi jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang C. Pemberdayaan. Dari kasus pada soal ini, identifikasi kebutuhan belajar yang diperlukan oleh masyarakat sebagai cara untuk meningkatkan hasil penjualan kopra dari keterampilan yang dimiliki oleh para petani adalah berupa kegiatan pemberdayaan. Kegiatan ini sebagai langkah untuk menumbuhkan keberdayaan masyarakat demi menunjang keterampilan yang dimiliki. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 34. Di bawah ini yang tidak termasuk kriteria dalam pelaksanaan identifikasi program PAUD dan Dikmas adalah A. Keakuratan data, B. Ketepatan perencanaan, C. Kesesuaian instrumen dengan tujuan dan kisi-kisi, D. Ketepatan metode. Kira-kira dari keempat opsi jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang A. Keakuratan data. Kegiatan identifikasi program PAUD dan Dikmas merupakan kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan data sasaran dan aspek lain yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas, yang meliputi data calon peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, mitra, sumber daya, sarana dan prasarana, untuk terlaksananya program pembelajaran atau pelatihan atau pembimbingan yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok. Kriteria dalam melaksanakan identifikasi penyelenggaraan program meliputi ketepatan perencanaan, ketepatan teknik atau metode identifikasi, ketepatan kisi-kisi identifikasi, dan kesesuaian instrumen dengan tujuan dan kisi-kisi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 35 atau yang terakhir pada video kali ini. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ruang lingkup. 2. Tujuan. 3. Rekomendasi. 4. Latar belakang. 5. Capaian hasil. Urutan yang benar dalam penyusunan laporan identifikasi penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas adalah A. 2, 1, 4, 3, 5, B. 4, 2, 1, 5, 3, C. 2, 4, 1, 5, 3, D. 4, 2, 1, 3, 5. Kira-kira dari keempat opsi jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang B. 4, 2, 1, 5, 3. Urutan penyusunan laporan identifikasi penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas. Yang pertama yakni latar belakang,
Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, ruang lingkup. Yang keempat, capaian hasil. Dan yang kelima adalah rekomendasi. Dengan berakhirnya pembahasan soal nomor 35 pada video kali ini, maka berakhir pula latihan soal kompetensi teknis pamong belajar pada kesempatan kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi kompetensi teknis pamong belajar. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Serta jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini bagi teman-teman yang belum subscribe, agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video lainnya. Terima kasih karena teman-teman sudah menyaksikan. Semoga teman-teman nantinya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tetap terus semangat, tetap terus sebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.